Saya jamin ketika kalian mengetahui dan melakukan untuk tips restock ini, saya jamin stok kalian nggak akan berantakan lagi. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk tips yang pertama. Nah, untuk tipsnya itu adalah lakukan audit persediaan secara teratur. Oke sellers, mengaudit stok artinya kita mengecek ulang stok atau mengevaluasi stok teman-teman. Tujuannya agar kita lebih yakin mengenai stok ataupun produk yang kita stok di gudang teman-teman. Bang, apa aja sih yang harus kita audit atau cek ulang? Oke sellers, ada dua hal penting yang harus kalian audit atau cek ulang. Yang pertama mengenai stok produk kalian. Kalian harus pastikan stok di catatan dan stok di gudang itu sama teman-teman. Karena kalau nggak sama ini akan ber-AB dan juga akan terjadi kesalahan yang lebih besar. Yang kedua, kalian bisa cek lagi keuntungan dari produk kalian. Artinya kalian bisa cek satu produk ini kejual berapa sih, dan ada diskon tertentu nggak sih di produk ini. Misalkan ada diskon tanggal kembar, itu bisa jadi kalian mengurangi keuntungan kalian. Ya kalian bisa cek lah mengenai yang pertama tadi, mengenai catatan kalian dan juga di gudang kalian itu produknya sama apa enggak. Yang kedua itu mengenai keuntungan di setiap produk teman-teman. Kalian bisa cek ya untuk dua hal ini nih. Ini penting banget, kalian bisa cek dan kalian bisa audit ulang teman-teman. Oke sellers, tips kedua yang bisa kalian lakukan dan kalian praktekkan itu adalah manfaatkan data persediaan masa lalu. Bang, apa sih gunanya memanfaatkan data persediaan masa lalu? Oke sellers, ada 3 kegunaan atau 3 manfaat ketika kita memaksimalkan data persediaan masa lalu kita. Yang pertama, kita akan bisa menganalisis data tersebut teman-teman. Data tren dari masa lalu, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa memprediksi tren yang akan datang di masa depan teman-teman. Dan yang ketiga nih, kalau kita sudah mengetahui mengenai tren masa depan, kita bisa akan memprediksi juga kebutuhan dari konsumen teman-teman. Artinya kita bisa tahu berapa sih produk yang dibutuhin oleh konsumen ini. Jadi kita bisa stok produk sesuai dengan kebutuhan tren yang akan terjadi di masa yang akan datang teman-teman. Jadi ini adalah 3 manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita menganalisis data masa lalu atau memanfaatkan data masa lalu ini teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Oke sellers, tips ketiga yang bisa kalian lakukan dan kalian praktekkan itu adalah membuat stok cadangan produk. Oke sellers, tips ini sangat berguna sekali ketika kita mengikuti beberapa event tertentu ya, atau kita mengikuti event-event tanggal kembar di marketplace teman-teman. Seperti 11-11, 12-12, 10-10, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena ketika kita mengikuti event tertentu, itu tentunya susah lah untuk memprediksi permintaan dari pembeli. Dan susah juga untuk memprediksi berapa produk sih yang akan dibeli oleh konsumen yang mengikuti event tersebut. Jadi kita bisa sediakan ya cadangan dari produk ini. Kalau kita nggak sediakan cadangan dari produk ini dan produk kita habis tetapi masih ada orang yang mau beli, itu tentunya akan sangat merugikan bagi kita karena seharusnya kita untung dari stok yang masih ada, tapi ternyata stok kita habis teman-teman. Jadi seperti itu. Alangkah baiknya ketika kita mengikuti beberapa event tertentu yang susah diprediksi untuk permintaannya, kita harus siapkan untuk stok cadangan ini teman-teman. Itu lebih baik lagi agar kalian nggak kehilangan lah kesempatan-kesempatan yang akan datang dari event tersebut. Itu adalah tips ketiga yang bisa saya berikan kepada kalian. Saya akan rekap ulang beberapa tips yang saya jelaskan dan sebutkan tadi. Oke sellers, untuk tips pertama itu adalah lakukan audit persediaan secara teratur teman-teman. Gunanya kita bisa memproses atau memeriksa ulang antara catatan dan persediaan produk teman-teman. Jadi kita bisa sesuaikan lah mengenai catatan dan realita yang ada itu sama nggak sih untuk produknya atau stoknya, sama nggak sih untuk angkanya teman-teman. Nah untuk tips kedua itu adalah manfaatkan data persediaan masa lalu teman-teman. Gunanya kita bisa menganalisis tren masa
masa lalu, yang kedua kita bisa memprediksi permintaan masa mendatang, dan yang ketiga kita bisa menyesuaikan tingkat persediaan dari produk teman-teman. Nah, untuk tips ketiga itu adalah buat cadangan stok teman-teman. Nah, untuk membuat cadangan stok ini berguna sekali ya ketika kita mengikuti event seperti event tertentu. Misalkan di marketplace ada event tanggal kembar, kalian bisa buat ya untuk stok cadangan ini kalau kalian mengikuti event-event tertentu, karena untuk event itu terkadang susah untuk memprediksi permintaannya teman-teman. Oke sellers, jadi itu adalah 3 tips yang bisa saya bagikan kepada kalian. Jika kalian ingin belajar lebih lanjut mengenai bisnis online, khususnya di marketplace Bukalapak, itu kalian bisa masuk ke eksklusif community saya. Di sana gratis, kalian bisa belajar mengenai marketplace ataupun jualan online lebih lanjut teman-teman. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Dan kalau kalian ingin menanyakan hal-hal seputar jualan online atau hal-hal seputar video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke? Sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Thanks guys yang udah nonton. Bye.